Dua bola diluncurkan dari permukaan tanah dengan kecepatan yang saling tegak lurus dengan laju masing-masingnya adalah 2 meter per sekon V1 dan V2-nya 2 akar 3 meter per sekon. Dan diketahui pula bahwa sudut peluncuran bola pertama terhadap tanah adalah 30 derajat. Jika diketahui bahwa percepatan gravitasi adalah 10 meter per second, maka lama waktu yang dibutuhkan hingga kecepatan kedua bola tegak lurus kembali adalah titik-titik detik atau sekon ya. Oke, kita gambar dulu kasusnya seperti ini. Oke, jadi kita gambarkan seperti ini ya. Semestinya ada dua buah bola, tapi kita gambar satu aja pada posisi awalnya, di mana V1 kita tulis V01 karena dia kecepatan awal bola pertama, dan V02 adalah kecepatan awal bola kedua ya, nilainya 2 akar 3. Dan mereka saling tegak lurus. V01-nya membentuk sudut 30 derajat. Berarti di sini kan sudutnya pasti 60 derajat. Karena saling tegak lurus berarti di sini pasti 30 derajat ya, karena ini pasti 60 derajat kan, karena dia tegak lurus dengan normal di sini. Kemudian V01 dan V02 itu saling tegak lurus, maka di sini pasti 30 derajat dan yang sebelah sini itu pasti 60 derajat. Artinya bola yang kedua itu memiliki sudut elevasi 60 derajat ya, seperti itu. Oke, sekarang bagian yang ini kita akan hapus dulu. Sekarang kita akan lihat bagaimana gerak parabolanya ya. Kita bisa gambarkan untuk bola pertama, dia akan memiliki vektor kecepatan setiap saat pada gerak parabola itu ke arah sumbu X, itu geraknya adalah GLB. Ini sepertinya garisnya terlalu panjang. Jadi ke arah sumbu X itu dia GLB dan ke arah sumbu Y itu dia GLBB. Maka kita akan buat vektornya. Untuk kecepatan atau vektor kecepatan bola pertama itu sama dengan VXI ditambah dengan VYJ. Nah, VX itu kecepatan arah horizontal. Nilainya pasti tidak akan pernah berubah atau GLB ya. Jadi VX1 atau VX untuk yang ke arah horizontal, benda pertama, bola pertama itu pasti V0X cos 30. Ya, jadi V0X cos 30. V0X-nya di situ, ini kita sedang melihat benda pertama ya. V0X-nya adalah 2. 2 dikalikan cos 30 itu setengah akar 3. Jadi artinya di sini kita dapat V0X-nya adalah akar 3 meter per second ya. Kemudian untuk VY-nya, VY itu ke arah vertikal. Ke arah vertikal itu ada gravitasi, berarti kecepatannya tidak konstan. Persamaannya adalah V0Y dikurang GT kan. Nah, di sini baiknya adalah soal ini mengizinkan kita untuk menggunakan percepatan gravitasi 10 ya. Artinya G-nya aman, kita tidak pakai 9,8. Nah, V0Y-nya itu pasti V0 sin 30 ya. V0Y itu nilainya V0 sin 30 derajat karena sudutnya 30 dikurang G kali T. Kita biarkan dulu saja. V0-nya adalah 2 sin 30 adalah setengah dikurangi G kali T. Berarti 2 dikalikan setengah adalah 1 minus GT. Kita biarkan dalam G dulu. Ini adalah VY. Artinya kita punya vektor V bola pertama V1 sama dengan akar 3I, VXI ya, akar 3 ditambah dengan VY. VY-nya adalah 1 min GTJ. Nah, ini kecepatan vektor pertama setiap saat. Maka sama dengan vektor yang bola pertama, bola kedua juga kita akan membuat vektornya setiap saat kecepatannya. Jadi V2 itu sama dengan VXI ditambah dengan VYJ juga. Jadi yang kedua juga sama. Nah, sekarang kita akan melihat karena V02 itu pasti arah kecepatannya berlawanan ya. Geraknya pasti berlawanan kan, gerak parabolanya. Untuk bola pertama dia nanti akan ke kanan kalau kita gambarkan seperti ini. Sedangkan bola kedua nanti gerak parabolanya itu akan mengarah ke kiri ya. Nah, jadi kan seperti ini gambaran dari gerakan parabolanya gitu ya. Nah, maka untuk V2 itu arah X-nya jika kita ambil titik ini sebagai acuan ya, titik ini adalah sebagai koordinat awal 0, berarti arah X-nya negatif, dia nanti arahnya negatif I. Berarti V2 itu sama dengan, atau VX2 dulu ya, kita hitung untuk bola yang kedua. Bola yang kedua berarti VX-nya itu sama dengan V0 dikalikan dengan cos. V0 dikalikan cos 60 derajat karena ke arah sumbu X. Maka sama dengan 2 akar 3 dikalikan cos 60 itu setengah. Jadi sama dengan akar 3. Kemudian untuk VY-nya sama saja. VY-nya adalah V0 sin 60. Kemudian dikurang dengan GT. V0-nya adalah 2 akar 3. Kemudian dikalikan sin 60. Sin 60 itu adalah setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 dikurangi dengan GT. Duanya kita coret. Kemudian akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Dikurang dengan GT. Jadi VY-nya sama dengan 3 min GT untuk benda yang kedua. Berarti vektornya boleh kita tuliskan V2 itu sama dengan
Vx-nya ke arah kiri negatif, jadi negatif akar 3i. Negatif akar 3i, kita tulis dulu ya, negatif akar 3i plus Vy-nya ke arah atas ya, jadi Y itu ke arah atas, jadi tetap kita tulis positif di sini. 3 dikurang GT arahnya ke Y atau ke J. Nah, sekarang kita baru melihat nih, mereka berdua akan tegak lurus. Nah, syaratnya tegak lurus adalah kedua vektornya itu kalau kita operasikan dot produk V1 dot V2 itu harus sama dengan 0 ya. Syarat ini sudah sering dibahas dalam video-video dan pembahasan soal OSN terdahulu juga banyak yang berkaitan dengan syarat ini. Jadi syarat kedua vektor tegak lurus adalah dot produknya atau perkalian skalarnya itu sama dengan 0. Nah, kita tinggal dotkan saja. Kita gunakan notasi vektor kolom saja ya biar mudah. Maka ini akar 3 V1-nya akar 3 betul, akar 3i. Kemudian di sini kita punya 1 min GT. Kemudian kita dot dengan V2. Apa itu V2-nya? V2-nya adalah negatif akar 3 ya, karena dia negatif di sini, berarti negatif akar 3. Kemudian 3 minus GT. Di sini 3 min GT sama dengan 0 ya. Kalau kita operasikan harus sama dengan 0. Nah, sekarang kita tinggal operasikan dotnya. Tentunya sudah dipelajari kan, kalau dot itu kita kalikan yang sejenis saja. Jadi negatif 3 dikali I dengan I ya, kemudian C dengan C. Maka kita kalikan negatif 3 dikalikan negatif akar 3 dikalikan akar 3. Maka jawabannya adalah negatif 3 ya. Karena akar 3 dikali akar 3 itu positif 3. Ini ada negatifnya, tinggal ikutkan aja negatif 3 plus 1 minus GT. Kemudian kita kalikan dengan 3 minus GT. Nah, maka kita udah dapat nih jawabannya. Sama dengan 0 ya. Tinggal dijalankan bentuk matematikanya. Jadi negatif 3 ditambah dengan kalikan 3 min GT, kemudian min 3 GT, kemudian plus G kuadrat T kuadrat ya. G kuadrat T kuadrat sama dengan 0. Kemudian ini negatif 3 plus 3 habis 0 ya jadinya. Sehingga kita punya negatif 4 GT sama dengan G, atau gini dulu ya. Negatif 4 GT ditambah G kuadrat T kuadrat sama dengan 0 ya. Maka kita dapat G kuadrat T kuadrat sama dengan 4 GT. Atau G-nya boleh dihilangkan 1 kan. G-nya hilangkan 1. Maka kita punya G-nya ganti 10 ya. 10 T kuadrat kemudian minus 4T sama dengan 0. T-nya keluarkan 1. T dalam kurung 10 T min 4 sama dengan 0. Maka kita punya dua solusi. Yang pertama T sama dengan 0. Yang keduanya adalah 10T minus 4 sama dengan 0, yang berarti T-nya sama dengan 0,4 second. Nah, yang 0 ini kan nggak mungkin karena dia di waktu pertama, waktu awal kan. Jadi kita tidak pilih jawaban yang 0, maka jawabannya berapa? 0,4 second ya. Maka kita isikan karena sudah satu desimal di belakang angka ya, satu angka di belakang koma, maka kita tinggal masukkan aja di sini 0,4. Satuannya sudah dalam second. Oke, jadi seperti itu untuk soal yang tentang gerak parabola ini. Kita lanjutkan soal berikutnya. Tinjaulah sebuah balok bermasa 5 kg yang bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon kemudian didorong oleh gaya F sebesar 100 Newton. Jika diketahui lantai licin, maka energi kinetik sistem 1 detik setelah didorong adalah titik-titik joule ya. Soal ini juga soal yang sering kali muncul ya, bahkan kesannya soal ini selalu diulang-ulang ya. Jadi coba kita akan membahas dulu untuk soal kali ini. Pertama kita gambar dulu ya. Jadi kita gambarkan misalkan kita punya balok seperti ini. Kemudian balok itu kan mula-mula bergerak dengan kecepatan 10 meter per second ya. Kita anggap aja dia punya V1 sama dengan 10 meter per second. Baloknya masanya 5 kg dan tidak ada gaya gesek. Kemudian balok ini didorong oleh gaya sebesar 100 Newton. Jadi dia dari sini dia didorong oleh F yang nilainya sama dengan 100 Newton seperti ini. Nah, lalu apa yang terjadi setelah balok itu bergerak selama 1 detik? Jadi misalkan dia 1 detik ada di sini, berapakah nilai energi kinetiknya? Jadi maksudnya seperti itu ya, EK-nya berapa? Maka untuk mengetahui EK di posisi yang sekarang, di posisi ini, kita harus mencari dulu kecepatan dia di posisi ini. Anggap aja dia punya V2 ya, V2-nya berapa itu. Nah, untuk mencari V2 itu banyak metode atau banyak cara yang bisa kita pakai ya. Salah satunya adalah kita gunakan prinsip atau gunakan dinamika atau hukum 2 Newton. Karena di sini ada massa, di sini ada kecepatan, di sini ada massa, di sini ada gaya, maka kita bisa nyari percepatannya kan. Gunakan hukum 2 Newton, F sama dengan M dikali A kan.
F-nya itu 100. Masanya di situ adalah 5 dikalikan dengan percepatannya. Maka dapatlah percepatannya. Jadi A sama dengan 100 bagi 5 ya, 20 meter per second kuadrat. Kemudian setelah mengetahui nilai A, kita tahu waktu yang terjadi atau waktu yang diperlukan dari posisi awal sampai ke posisi yang dimaksud. Berapa waktunya? Itu 1 detik. Jadi T-nya sama dengan 1 sekon. Maka kita tahu A, kita tahu 1 second, berarti kita bisa mencari V2 pakai persamaan GLBB ya. V2 sama dengan V1 plus AT. Nah, V1-nya di situ diketahui 10 meter per second. Waktunya percepatannya dulu 20 dikalikan 1. Artinya kita dapat V2-nya sama dengan 10 ditambah 20, 30 meter per second. Itu adalah V2-nya. Nah, kalau sudah tahu V2, kita tinggal menghitung energi kinetiknya. Maka EK itu sama dengan setengah M V2 kuadrat ya. EK itu setengah M dikalikan V2 dikuadratkan. Maka sama dengan setengah dikalikan 5 dikalikan 30 kuadrat. Nah, setengah dikalikan yang kita hitung belakang dulu. 5 dikali 30 kuadrat itu kan sama dengan 900 kan? 900 kali 5 itu 4.500. 4.500 dibagi 2 itu sama dengan 2.250 Joule ya. Tetapi ingat kita harus mengisikannya 1 desimal atau 1 angka di belakang koma. Maka yang kita isikan di sini berapa? 2.250,0 Joule. Nah, inilah jawaban untuk persoalan yang kedua, jika kita menggunakan konsep gaya dan kinematika. Apakah bisa diselesaikan dengan metode lain? Bisa ya, kita bisa menggunakan usaha dan energi. Jadi, ini ada gaya yang mendorong suatu benda dan bendanya berubah kecepatannya. Maka kita bisa pakai konsep karena tidak ada gaya gesek, usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik atau delta EK kan. Usaha itu adalah gaya dikalikan perpindahannya, F kali S. Delta EK itu berarti setengah dikalikan M dikalikan V2 kuadrat ya, kita tulis satu persatu. Energi kinetik akhir dikurangi dengan setengah dikalikan M dikalikan V1 kuadrat. Yang kita cari itu V2. Yang belum tahu itu S, berarti kita harus cari tahu S-nya dulu kan. Nah, S-nya bisa dicari tahu dengan menggunakan persamaan GLBB. Jadinya S itu sama dengan V0 kali T atau V1 kali T plus setengah AT kuadrat kan. Setengah AT kuadrat. Berarti S-nya sama dengan 10 dikali waktunya 1 ditambah dengan setengah. Kemudian kita kalikan dengan percepatannya sudah kita hitung sebelumnya ya. Percepatannya adalah 20 dikalikan dengan 1 kuadrat. Berarti kita dapat S-nya sama dengan 10 ditambah 20 bagi 2 itu 10. Maka S-nya sama dengan 20 meter. Nah, kita masukkan di sini. F-nya diketahui di soal adalah 100. Kemudian S-nya itu 20 meter sama dengan setengah dikalikan masanya adalah 5, kita kurung sekarang V2 kuadrat dikurang ya, kita keluarkan karena masanya sama-sama 5, kita keluarkan ya, distributif, dikurangi V1 kuadratnya berapa? 10 kuadrat, jadi 100 kan. V1 kuadratnya kita masukkan 10 kuadrat, jadinya 100. Oke, 5-nya kita coret dengan 20 ya, dapat 4. Kemudian setengahnya kita kalikan sana, jadi 100, kemudian kita kalikan 2 kali 4 itu 8, jadi 800 ya. Sama dengan V2 kuadrat dikurang dengan 100. 100 kali 8 itu 800. Kemudian V2 kuadrat dikurang 100. 100-nya pindah ke kiri jadi plus 100 sama dengan V2 kuadrat. Nah, kita dapat 900 nih V2 kuadratnya. Nah, kita tidak perlu mencari V2-nya karena energi kinetik itu dalam bentuk kuadrat. Maka setelah ini kita tinggal hitung lagi. Apa itu? Energi kinetik EK. Nah, atau sebenarnya nggak perlu dibuka, nggak apa-apa ya. Ini kita biarkan EK2 saja ya. EK2 berarti sebenarnya kita bisa langsung dapat ya. Tapi nggak apa-apa. Karena sudah terlanjur kita menghitung V2, kita hitung ulang aja. Jadi setengah dikalikan dengan masanya 5, dikalikan dengan 900 kan. Sama dengan atas tadi ya. Setengah dikali 5 kali 900. Ini jawabannya juga 2250 Joule ya. Tuliskan 1 desimal. Atau sebenarnya bisa dari sini ya. Kita coba alternatif. Dari baris yang kedua ini kita bisa tulis seperti ini. Baris kedua itu kita bisa gantikan F-nya itu kan 100. Nah, F-nya 100 dikali S-nya udah kita hitung. Berapa nilai S-nya? S-nya adalah 20. Berarti 100 kali 20 sama dengan yang depan ini. Ini kan tidak lain adalah EK2. Kita biarkan aja energi kinetik pada posisi 2 ya. Kita biarkan notasinya dalam EK2. Tidak perlu dibuka. Dikurang EK1-nya baru kita hitung. Setengah dikalikan masanya 5. V1-nya tadi 100 ya. 10 dikuadratkan. 100. Berarti ini EK2 sama dengan
200 dikalikan 20 dikalikan 100 jadinya 2000. 2000 sama dengan EK 2 kemudian dikurangi 500 dibagi 2 kan, jadi 250. Maka EK 2-nya juga sama ya, 2250 sama dengan energi kinetik pada posisi 2, EK 2 ya. Jadi silakan mau menggunakan cara atau metode yang mana, kita akan mendapatkan hasil yang sama. Bisa juga dengan menggunakan konsep impuls dan momentum ya, karena gayanya konstan. Kita bisa mencari impulsnya dulu dengan menggunakan luas grafik, lalu dicari momentumnya. Jadi banyak cara untuk mengerjakan satu kasus atau satu permasalahan. Oke, seperti itu.